Assalamualaikum Bu Tika. Oke, waalaikumsalam Bu Is. Ya, Kayaknya Bu Tika, gimana ya Bu Tika kabarnya hari ini, sore ini? alhamdulillah Kayaknya ya Kak. baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Is? Alhamdulillah baik Bu Tika. Ada Oke. yang bisa saya bantu Bu Tika? Iya, ini Kayaknya ada problem. iya, terima kasih Bu Is. Saya punya permasalahan yang butuh sharing dari teman-teman yang lain, bahwasanya pada pembelajaran saya hari ini ada murid yang pasif dalam proses pembelajarannya. Saya menginginkan saya menginginkan anak itu aktif gitu, mungkin dengan cara berperan aktif, atau mungkin ngobrol dengan temannya, atau mungkin berkelompok dengan temannya. Jadi anak tersebut tidak hanya diam saja dan nanti akan tertinggal dengan materi yang kita capai untuk tujuan pembelajaran hari ini, begitu. Jadi saya mau mendapatkan murid yang pasif pada pembelajaran hari ini, Ibu. Ya, jadi Ibu Dika itu mendapati salah satu murid Bu Dika itu yang pasif begitu ya. Iya. Terus bagaimana ya perasaannya Bu Dika itu melihat murid-murid yang pasif seperti itu kira-kira bagaimana? Ya, sempat merasa takut dan sedih karena anak itu nanti pertama tidak bisa berkolaborasi dengan temannya, kemudian nanti anak itu akan tertinggal mata pelajaran, karena kalau komputer itu jika tertinggal di sehari saja maka prakteknya pun akan tertinggal, soal-soal yang lain akan menumpuk, begitu. Iya, jadi kan merasa khawatir gitu ya Bu ya. Iya. Okay. Jadi apa ya kira-kira faktor yang menyebabkan murid itu kok pasif itu, kenapa Bu Dika? Gimana ya, karena memang mereka masih di kelas 10 ya Bu. Berasal dari SMP yang kita tidak tahu, mungkin di sana ada lab yang memenuhi sarana prasarana belajar mereka atau tidak. Kemudian timbul ketidakpercayadirian anak tersebut melihat temannya kok aktif, saya kok tidak aktif. Kemudian karena saya tidak mampu untuk mengoperasikan komputer tersebut, malu untuk bertanya, sehingga saya berpikir mungkin anak itu masih kurang percaya diri dengan kemampuannya dan malu untuk bertanya dengan temannya itu. Jadi itu ya, anak itu mungkin kurang percaya diri sehingga dia merasa minder gitu ya Bu ya. Iya. Terus bagaimana ya kondisi murid tersebut saat di rumah kira-kira? Ya, nanti akan saya lakukan pendekatan Bu secara personal, karena kan kita belum tahu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut jika ada di rumah. Kemudian apa yang dilakukan Bu Dika itu untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif itu kira-kira apa ya Bu Dika? Rencana saya mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas, seperti mengajaknya untuk bergabung di kelompok yang kompetensi awalnya ada di sedang, kemudian nanti dia akan diberi suatu tugas agar bisa berkolaborasi dengan teman yang lainnya, begitu rencana saya. Jadi rencana Bu Dika ke depannya itu memberikan tugas secara berkelompok. Betul nggih? Iya. Terus satu lagi tadi ada mengajak anak untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Iya, betul. Iya. Bagaimana ya caranya untuk mengkoordinasi dengan orang tua murid tersebut itu? Tadi kan saya tidak tahu kondisi belajar murid tersebut di rumah ya.
dengan melakukan apa namanya kolaborasi dengan wali murid di dalam grup WhatsApp untuk menanyakan bagaimana anak tersebut jika ada di rumah, bagaimana belajarnya, atau mungkin ada permasalahan di mana. Kemudian saya akan meminta bantuan guru konseling, atau mungkin ada permasalahan dari anak tersebut sebelum mapel saya, mungkin di mapel-mapel yang lain bagaimana. Kemudian berkolaborasi juga dengan wali kelas, begitu Ibu. Rencana saya seperti itu. Ya, jadi berkolaborasi dengan semua yang ada di sekolah ya Bu ya, kan? Ada wali murid tadi, terus orang tua kan, sama konseling, guru, sama terus wali kelas. Kapan Ibu kira-kira merencanakan tersebut dimulai? Rencana saya itu sepertinya ya segera yang saya lakukan, karena tidak ingin anak itu tadi tertinggal materi pembelajaran. Pendekatan secara personal saya lakukan besok pagi, kira-kira di jam istirahat kedua, sekitar kan ada di situ ada jeda 1 jam, jam 12 sampai jam 1. Nanti setelah dia melakukan sholat, kemudian saya akan cari anak tersebut, saya ajak ngobrol sebentar. Setelah nanti saya ngobrol, minta nomor WhatsApp orang tua, maka itu nanti yang akan saya jadwalkan pertemuan. Kalau di dalam WhatsApp sudah bisa menanggulangi, maka tidak perlu adanya pertemuan. Begitu kalau seandainya masih belum, kita mau ngobrol dengan orang tuanya juga, didampingi seperti biasa, ada konseling dan juga wali kelas sebagai agar tahu mengapa anak itu bertingkah laku pasif di pembelajaran komputer. Bagus sekali Bu, untuk rencananya. Semoga rencana yang Ibu juga rencanakan segera tercapai sesuai dengan tujuan Ibu tadi, agar anak itu tidak pasif lagi seperti itu ya Bu. Ya, terima kasih Bu, kita sudah sharing, ada gambaran solusi yang akan saya lakukan mulai besok sampai dengan minggu depan, sehingga nanti tidak terlalu lama solusi yang benar-benar bisa kita lakukan untuk anak tersebut agar lebih aktif lagi dan bisa berbaur dengan temannya. Begitu Bu Isti. Terima kasih. Kita sudah sharing ya hari ini, ya Allah. Kira sudah cukup ya Bu ya. Iya, alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Sama-sama, semoga tercapai tujuannya Bu. Jika